One Kawan TV1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita di Lampung disuguhi suasana yang sangat menakjubkan. Ratusan pengusaha di sekitar Lampung ini berkumpul dan membicarakan tentang prihatinan keberadaan pengusaha dan ekonomi di Indonesia. Dan yang paling saya tangkap tadi, Pak Epi mengingatkan, janganlah kita ini menjadi negara bermental pemerintah BLT katanya itu. Nanti akan dijelaskan beliau. Kita ini di bawah kita banyak sekali harta karun, tetapi rakyat disuguhi seolah-olah tidak mempunyai kemampuan dikasih BLT. Nah ini yang dibangkitkan dan merasa semangat tadi para pengusaha. Kita semua dari Jakarta mengajak itu ada Pak Edi dan lain sebagainya. Mungkin Pak Epi kami sedikit menanggapi masalah itu Pak. Iya, terima kasih Bang Salim dan teman-teman semua tadi. Ini acara seperti ini kan sebetulnya acara rutin acara rutin di setiap daerah di mana pengusaha-pengusaha itu berkumpul, dan apa yang kita lakukan sebetulnya bagian dari membangun karakter bangsa. Kenapa kita tadi berbicara tentang BLT? Karena sebenarnya kan kalau kita lihat dengan resource yang luar biasa yang dimiliki oleh orang Indonesia, seharusnya tidak seperti inilah ya keadaan bangsa Indonesia, tidak sesusah ini. Buktinya salah satu adalah BLT. Kalau ingin seperti kita ambil contoh ya di Australia. Di Australia itu ada satu program yang dilakukan oleh pemerintah. Itu namanya candy money. Candy money itu uang permen. Itu diberikan kepada anak-anak suku aborigin. Gitu. Kita bisa tangkap kemana arahnya gitu ya untuk meredam, tetapi mereka akan tetap terpelihara gitu. Dipelihara kemiskinan. Karena tugas pemimpin itu membangun karakter. Jadi apalagi dengan modal yang begitu hebat. Kalau kita lihat Korea Selatan bahkan tidak memiliki apapun. Tetapi karena kita bangun karakternya, maka bangsa itu bisa tumbuh. Nah, di Indonesia harusnya bisa menjadi bangsa yang lebih hebat daripada Korsel. Itu seperti disampaikan oleh seorang profesor di Korsel. Indonesia harusnya lebih hebat dari Korsel. Yang dalam waktu cepat itu menempati urutan ekonomi ke-11. Ya, tanpa memiliki resource yang cukup. Ya, tidak punya tambahan besi, tidak punya batu bara, tapi mereka bangkit itu. Nah di Indonesia justru sebaliknya, yang punya semua tetapi miskin. Tapi tambangnya dimiliki konglomerat. Ya artinya tidak mencapai pada kesejahteraan masyarakat. BLT sebagai sebuah antitesis daripada itu. Harusnya membangun karakter, malah kita meruntuhkan karakter dari bangsa kita sendiri. Yang harus dilakukan adalah bagaimana membuat bangsa produktif. Bagaimana aset-aset itu terdistribusi, memberikan nilai nilai tambah kepada masyarakat. Apa yang itu yang kita kritisi. Ya, jadi tadi kan Mas Happy kan di dalam bicara soal review segala macam yang tadi tidak cocok dengan profil bangsa dengan Indonesia. postur kita Seperti itu. Nah, sekarang saya jadi ingat kata-kata mantan ketua KPK Abraham Samad. Ini mafia tambang kita kalau diberesin, bukan cuma kita bisa bayar utang kita 7.000 triliunan itu, tapi tiap warga bisa dapat santunan 20 juta setiap bulan. Persis. Itu artinya kan masalah distribusi, pengelolaan. Distribusi. Jadi bicara pimpinan berarti kan? Iya. Atau transparansi kejujuran. Jadi ada satu kegagalan besar kepemimpinan kita dalam era-era terakhir. Apa? Jadi kita keluar dari logika pembangunan karakter. Jadi karakter. Buktinya masyarakat korupsi yang luar biasa. Korupsi kan persoalan karakter, persoalan moral di tingkat pimpinan, di tingkat elit. Di bawah orang BLT yang kita lihat bukan produktivitas. Sektor-sektor yang dulu dikuasain oleh
diisi oleh ekonomi rakyat, rakyat berpartisipasi, tergusur. Ya, bahkan Gojek, ojek pun dulu kan sektor rakyat, ini menjadi oligark gitu. Nah, ini yang harus menjadi koreksi. Mas, di tengah tahun politik ini ada nggak harapan bahwa semua sumber daya alam yang berlimpah ruah itu bisa dilaksanakan sesuai amanat konstitusi pasal 33? Nah, ini kan masalah kesadaran gitu. Selalu ada harapan gitu. Kenyataannya sumber-sumber kekayaan ini justru ditemukan kan gitu. Nah, ini kita berharap semoga bangsa ini bangkit kesadaran, pemimpin memahami apa yang dibangun gitu. Intinya adalah character building. Hari ini kan kepemimpinan sendiri, rekrutmen tidak dengan character building, tapi brand building. Jadi orang lebih senang dengan citra, lebih bermain-mainnya di situ, tidak bermain-main di pembangunan karakter. Jadi apa yang Pak Epi dengar dari keinginan pengusaha-pengusaha di Lampung ini atau pada umumnya yang Pak Epi kunjungin dari? Ya, ini kan pengusaha-pengusaha yang terdidik, gitu ya, bukan mereka memilih komunitas, mereka membahas sesuatu, gitu, sehingga bisa melihat benang merah itu di mana sebetulnya. Dan tentu ke depan kita menginginkan kepemimpinan Dengan 2 periode perjalanan hampir 10 tahun, modal sekarang kan seperti itu. Hanya candy money, ya kan? Sementara sumber-sumber dasarnya dikuasai secara sangat gelintir manusia. Apakah kita masih bisa berharap bahwa model kepemimpinan sekarang ini dilanjutkan oleh pelanjutnya atau sama kali berubah? Jadi gini, selalu ada harapan dan perubahan besar itu selalu bisa terjadi. Bahkan bisa lahir dari satu orang, seperti Singapura lahir dari Lee Kuan Yew, Deng Xiaoping di Cina, kemudian Mahathir Muhammad, ya, gitu. Nah, dan orang-orang seperti itu kan banyak di Indonesia sendiri banyak. Tugas kita itu menemukannya. Dan sudah ketemu belum? Nah, jawabannya kita lihat nanti di 2024. Kayaknya dia punya jawaban ya. Amin. Dan sekarang kita bersama dengan pimpinan pengusaha atau tergabung dalam IBF, yaitu Mas Nizar dan Mas Sodik. Beliau dari Pringsewu. Mungkin sedikit bisa sampaikan ada apa ini pertemuan pengusaha ini, ada satu pertemuan rutin atau ada sesuatu yang sangat memang penting di dalam peristiwa hari-hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini adalah hari peristiwa yang sangat luar biasa untuk para pengusaha, terutama pengusaha di Lampung. Jadi pengusaha di Lampung itu sangat banyak sekali. Hari ini kita hadir 500 pengusaha ya, dalam acara Business Mastery yang langsung dihadiri oleh Bapak Happy Trenggono langsung. Dan kebetulan IBF ini saya kenal IBF yang tadi awalnya tidak tahu bisnis, sekarang tahu bisnis lah. Yang tadinya tidak tahu masalah keuangan, sekarang melek masalah keuangan. Sudah berapa lama? Saya bergabung di IBF itu 4 tahun ini, Pak. IBF di Lampung sudah Di 2013. 2013 Iya. 2013. IBF sangat membantu para pengusaha-pengusaha ini untuk bangkit, Pak. Karena kita 2 tahun kemarin itu termasuk dilanda pandemi. Jadi banyak sekali pengusaha-pengusaha yang down. Nah, dengan hadirnya IBF ini salah satunya untuk penyemangat dan memotivasi kita untuk bangkit kembali, Pak. Untuk perekonomian yang lebih baik. Kalau Pak Sodik sendiri kebetulan mengelola usaha di bidang apa? Saya sementara ini di perusahaan di usaha di perikanan. Oh, perikanan. Lampung ini apa saja? Perikanan, Lampung. perkebunan. Lampung ini untuk omset perikanan mungkin per bulan bisa sampai 11.000 ton per bulan. Untuk darat ya, perikanan darat, tawar.
Baik, mungkin Pak Nizar ya. Pak Nizar juga dari Pringsewu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nizar Ma'arif, asal dari Pringsewu. Alhamdulillah hari ini saya bisa berkumpul bersama teman-teman pengusaha selampung dalam acara bisnis series yang langsung dihadiri oleh pemimpin IBF atau pendiri, yaitu Bapak Hepi Trenggono. Saya sangat bahagia sekali bisa bertemu dengan teman-teman yang sefrekuensi, yang sevibrasi, sehingga memacu saya untuk tetap bersemangat dalam berusaha. Alhamdulillah saya bersama Pak Sodik, beberapa kader dari Pringsewu cukup antusias untuk mengikuti acara bisnis series ini. Ya, di awal tahun dengan tema Sinergi Membangun Negeri, yang jelas kita ingin menjadi seorang pengusaha muslim yang hebat di Indonesia. Jadi Pak Nizar ini menilai bahwa pertemuan rutin sama pengusaha itu memang sangat penting. Sangat penting Pak, karena kita ingin membangun komunitas yang positif Pak, sehingga kita selalu bersemangat untuk menjadi yang terbaik. Ini kalau kaitannya dengan tahun politik ya, orang sedang berbicara tentang politik itu, apa pengusaha ada punya kepentingan terhadap harapan-harapan penguasa ke depan? Yang jelas sebagai seorang pengusaha tetap kita punya kepentingan Pak. Yang penting kepentingan itu pertama ekonomi Pak. Ekonomi kita harap lebih baik setelah Pilpres ini. Kita mengharap pemimpin yang pro dengan rakyat, pro dengan pengusaha Pak. Bisa meningkatkan taraf ekonomi masyarakat serta bisa meningkatkan daya beli Pak. Dan ini ikatan antar kota. Kemarin kita mengikuti perjalanan Pak Epi dari Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Kalimantan ke Medan itu ada satu ikatan batin atau punya kesamaan cita-cita terhadap usaha atau terhadap negeri Indonesia itu seperti apa Indonesia? Ya, jelas Pak, karena kan kita kan seorang muslim sejatinya bersaudara Pak. Kita apalagi kita seorang pengusaha, kita kan punya frekuensi, punya vibrasi dan punya tujuan yang sama Pak. Ingin memajukan ekonomi bangsa Indonesia. Sehingga kemarin kita habis latnas juga, habis pertemuan, ya kita tambah semangat lagi Pak, karena saling berkumpul dengan orang-orang yang senasib dan bisa berjuang. Iya. Jadi mungkin sedikit menyampaikan kira-kira kalau keterkaitannya tadi dengan kepemimpinan nasional, seperti apa sih presiden yang diharapkan untuk menunjukkan ada kerjasama atau dengan kemajuan pengusaha Mas Sodik. Ya, harapan kami sebagai pengusaha, kita berharap pemimpin Indonesia ke depan adalah pemimpin yang pro rakyat dan yang pro dengan ekonomi kerakyatan Pak. Lebih mementingkan bangsa Indonesia sendiri daripada bangsa asing. Kan sesuai dengan tujuan dari Pak Epi sendiri Pak, yaitu bela beli Indonesia. Bela beli Indonesia. Jadi kita ingin mungkin bisa menjelaskan apa bela beli Indonesia? Bela beli Indonesia itu salah satu programnya IBF. Jadi untuk misal kayak di daerah bela beli Pringsewu, jadi diutamakan untuk para kader-kadernya itu memanfaatkan bela produk kita sendiri. Artinya pengusaha pribumi harus betul-betul juga terhadap kepentingan betul gitu ya. Luar biasa seperti itu. Iya, baik Mas Nizar, Mas Sodik, terima kasih sekali. Kami turut berbahagia ya di pusat media-media yang ingin sekali bersamai Pak Epi ini karena punya cita-cita yang sangat mulia tadi. Betul. Di Indonesia, bela Indonesia. Betul. Baik, terima kasih Pak Sodik. Tadi luar biasa kita barusan mewawancarain Ketua DPD IBF Pringsewu. Sekarang kita bersama dengan pengurus IBF yang sangat keren ini, Mas Wawan dan Mas Tohari. Jadi pertemuan ini sangat bagus sekali Mas, karena bisa menjadi acuan dari kumpulan-kumpulan bukan saja para pedagang ya, mungkin para pengusaha-pengusaha yang lain ataupun profesi-profesi yang lain, terutama untuk memberikan suara kepada katakanlah para capres-capres yang sedang ingin berlaga menjadi presiden, kan tentunya mereka sedang menjaring juga pendapat-pendapat dari masyarakat itu. Nah, kita kepengen dapat komentar sedikit dari Mas Wawan ya, tentang pertemuan para pengusaha di Lampung ini yang sedang berlangsung ini. Pendapat ya Pak? Iya, pendapatnya.
Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Setelah persiapan yang lumayan pendek Pak ya, 1 minggu acara ini akhirnya terselenggarakan dengan sukses dengan support dari teman-teman pengusaha di Lampung. Nah, di belakang kita ini sponsor acara ini sepenuhnya disponsori oleh mereka dan ada dari teman-teman peserta. Dan ini perusahaan-perusahaan ini juga termasuk ada yang masuk di dalam kegiatan ini kader-kader IBF. Oh, gitu. Kader-kader IBF semua. Dari yang 5 juta, 3 juta sampai yang ada yang 250 ribu. Iya. Nah, itu kita kumpulkan semua dan kita berhasil menjalankan acara ini. Gratis ya. Gratis. Iya. Kalau Mas Wawan sendiri melihat apa itu pertemuan pengusaha pada saat hari ini, apa yang menjadi tujuan utamanya? Tujuan utamanya bagaimana kita memikirkan bersama untuk melangkah di tahun 2024 ini. Ya kan? Karena kan kita perlu bersama-sama untuk bagaimana kita bisa melewati 2024 yang sukses dengan 2023 yang sedikit drop. Gitu kan, makanya kita adakan pertemuan ini, kita pertemukan pengusaha-pengusaha di Lampung ya Pak Tohadi. Bagaimana nanti ya dengan obrolan-obrolan di situ kita bisa punya arah dan punya informasi di 2024 nanti, terutama dalam waktu dekat ini kan Pak. Baik, menurut Pak Tohari ya? Pak Tohadi. Apa bedanya atau mungkin sejauh mana HIPMI juga perbedaannya dengan pengusaha-pengusaha yang kumpul pada hari ini? Kalau IBF ini kan selain kita memberikan pelatihan kewirausahaan Pak, berupa kelas-kelas gratis, workshop gratis. Kita juga mengundang segala lapisan dari organisasi lain untuk mengadakan kegiatan yang sama. Sering kita adakan Pak, setahun bisa 2-3 kali kita adakan. Karena Business Mastery kita adakan di Rutan Bukit Randu. Sekarang kita adakan dan gratis Pak ininya, kita nggak pungut biaya. Jadi yang membedakan itu gini Pak, kalau kita kan memang ada kaderisasi Pak, ada sekolah gratisnya, ada workshop-workshopnya. Dan kita sesuai dengan namanya Indonesia Islamic Business Forum Pak, ada Islamnya di situ Pak. Jadi selain muatan-muatan ekonomi, kita ada muatan-muatan syariat Islamnya Pak. Bagaimana cara berbisnis sesuai dengan tuntutan agama kami, mana yang diperbolehkan, mana yang tidak, termasuk anti riba misalkan. Nanti ini kan sangat mulia sekali ya, melakukan itu. Yang diberikan training pelatihan itu siapa? Semuanya Pak, tapi memang harus Islam Pak ya, karena kita ada pengusaha muda atau pengusaha yang baru mau muncul. Kita nggak ada batasan Pak. Jadi kelas kita ada 3 Pak. Ada kelas yang namanya OME, One Man Entrepreneur, itu orang yang belum punya usaha Pak. Itu 3 bulan kelasnya. Nanti naik kelas berikutnya ada startup. IBC namanya Pak, itu 6 bulan gratis untuk orang sudah punya usaha dan baru mulai berjalan Pak. Dan itu dikutip biaya nggak? Enggak Pak, gratis semuanya. Gratis. Ini yang menyebabkan. Terus satu lagi yang GU Pak Grow Up. Bewin kan. Iya sekarang Bewin ya. Nah, itu yang kelas-kelas atas Pak ya. Jadi itu kita bina terus Pak. Dan semuanya gratis. Pembicaranya gratis. Kan kata Pak Happy nggak boleh mungut biaya Pak untuk mau bagi ilmu Pak. Kalau kita dipecat Pak di situ. Harapan itu rezekinya itu dari sana. Betul, ya. Kesini Pak. luar ini. Termasuk beliau mencontohkan Pak kesini hari ini kan. Beliau datang nggak kita bayar, datang sendiri, bayar penginapan sendiri. Beliau mencontohkan Pak. Maka itu beberapa media dari Jakarta bersemangat ini melihat mulianya. Nah, kalau Mas Wawan dan Mas Tohadi ini tentu berarti sangat berkepentingan sekali ya, misalnya mempunyai calon pemimpin presiden yang betul-betul memperhatikan pengusaha-pengusaha yang sangat mulia ini dan punya lapisan pengusaha pribumi gitu ya. Betul Pak. Ya, bagaimana nanti ke depannya di saat kita ada perubahan dalam hal kepemimpinan, bagaimana untuk mempermudah untuk melakukan bisnis. Ya kan, bagaimana perizinannya, ya kan, bagaimana regulasinya, dan bagaimana juga
pajaknya. Ya kan? Permasalahan kita pengusaha ini kan itu. Artinya dengan pemerintah. Berharap pemerintah atau penguasa itu ngertiin lah ya. Kalau ada pengusaha atau petani itu jangan pupuknya dinaikin, tapi bagaimana ini kita UMKM baru mulai udah ditagih pajak. Terus harus ada syarat-syarat regulasi. Dan itu berbahaya. Nah, ngomong-ngomong nih Mas, ada nggak para pengusaha ini bisik-bisik, yuk kita milih siapa itu ada nggak bisik gitu? Nah, terkait dengan itu. Ya itu makanya kita harapkan perubahan. Gitu. Kalau secara personal sih kita juga udah punya pilihan Pak Kita juga memantau, membaca, melihat dari perkembangan media yang sekarang sangat masif kan Pak ya. Udah 3 kali debat capres ya. Kita udah punya pilihan masing-masing. Kalau misalkan mau kata misalnya perubahan ya saya sepakat. Karena kita perlu perubahan Pak untuk hal-hal terpenting berarti berharap pimpinan pusat kayak Pak Happy ini mempunyai forum berbicara dengan capres itu. Berharap seperti ini. Kalian itu kita dukung, kalau kalian gini ini kita. Dan tadi kebetulannya ini acara di Swiss Bell Lampung. Tadi nampaknya ada Pak Caimin di sini dan saya lihat nggak sengaja bertemu ya. Gitu ya Pak. Bicara ya. Jadi, nah tentunya bisa mungkin dengan yang lain ya Pak. Jadi gitu. Jadi apa harapan ke depan? Harapan ke depannya untuk harapan pengusaha ke depannya ya situasi saat ini yang sedang bergejolak dalam pemerintahan gitu dan bergejolak dalam perekonomian pengusaha kita ini ya itu perubahan agar kita sebagai pengusaha ini bagaimana bisa kita mudah untuk lebih berusaha lagi ya kan, selain mendapatkan modal, perizinan dan perpajakannya kan? Seperti itu Pak. Ya mungkin Pak tadi satu saya garis bawahi Pak ya, saya kan mengikuti beberapa kali pendapat dari calon nomor 1 Pak ya mengenai UMKM termasuk dengan peningkatan kualitas sumber daya manusianya karena beliau selalu berkata bahwa itu bukan biaya, itu investasi. Jadi negara menginvestasikan biayanya untuk mengembangkan sumber daya manusianya, skillnya, pengetahuannya itu di-upgrade gitu loh Pak. Tapi ini investasi bukan biaya, sehingga itu menjadi sebuah modal ke depan. Iya Pak. Jadi saya berharap itu nanti betul-betul terjadi gitu loh Pak. Bukan hutang ya. Bukan. Kemarin itu saya cuma menginfokan ya, mungkin mendengar juga. Waktu saya bersama Pak Happy di Yogyakarta. Pak Happy itu didaulat Pak, dengan 700 pengusaha di Jogja dan beberapa yang baru-baru totalnya 1.000. Minta Pak Happy mendaulat, memberikan yel-yel gitu, mendukung salah satu capres. Mungkin Pak Happy ya gimana didukung gitu. Semoga dengan acara ini pilihan kita semakin jelas Pak. Sekarang ini sedang berkumpul pengusaha-pengusaha selampung setelah kemarin dilakukan safari. Kayaknya memang ada sesuatu penutupan tahun kemarin itu ya. Ada rasa ingin menyampaikan para pengusaha itu untuk harapan-harapan pengusaha ke depan kebaikan Indonesia karena berkaitan dengan tahun politik ini. Nah, tapi kita tidak lari ke sana dulu. Mas Bayu mungkin bisa menceritakan tentang pertemuan para pengusaha hari ini di Lampung ini yang dihadiri oleh Presiden IIBF Bapak Happy Trenggono. Apa komentar Pak Bayu? Ya, kegiatan kumpul-kumpul pengusaha di Lampung ini sebenarnya bukan yang pertama. Kita sering melakukan kegiatan rangkaian kegiatan bareng bersama untuk saling ngobrol lah, saling ngobrol. Dan kebetulan alhamdulillahnya yang acara hari ini dihadiri oleh Pak Happy Trenggono dari Presiden IBF Indonesia dilaksanakan di hari ini di Hotel Swiss Bell Lampung gitu. DPW ini meliputi pengusaha-pengusaha dari mana? Kalau saya di DPW di Lampung, saya kebetulan ditunjuk sebagai wakil ketua di Provinsi Lampung. Dan dari mana kalau DPW Lampung ya banyak fokus di Lampung pengusaha, karena di Lampung kan ada 14 kabupaten dan 2 kota. Jadi ada DPD Metro, Bandar Lampung sendiri, ada Pringsewu, ada Waikanan, ada Lampung Utara, ada Lampung Timur, ada Lampung Selatan, ada besar banyak. Jadi situasi
di paling tidak 4-5 tahun terakhir ini sampai 2-3 ini dunia usaha terutama di Lampung ini seperti apa kondisinya? Ya di 5 tahun terakhir ini ya sama-sama lah kita rasakan. Yang paling berat kemarin itu kan kalau relatif sih sebenarnya yang paling berat ya. Cuman yang paling dirasakan dampaknya itu adalah karena COVID ya, 3 tahun ya, 2019 sampai 2022. Itu yang memang agak berubah cara bermain para kawan-kawan pebisnis itu. Ada yang berdampak positif, ada juga banyak yang negatif, yang akhirnya juga akan merubah pola main juga banyak. Apa sudah pulih kondisinya atau seperti apa? Alhamdulillah sudah berangsur. Kalau saya melihat di bisnis saya juga sih sampai 2004 ini sudah alhamdulillah membaik ke arah yang lebih baik. Karena wisata karena saya berkaitan lebih banyak memang di dunia wisata wisata. Yang di keramaian lah gitu. Jadi ya ini lebih baik lah gitu. Mengelola apa pariwisatanya itu di bidang apa? Saya sebenarnya di Kerajinan Lampung. Saya khususnya di kain Lampung. Jadi kan pada saat COVID kan acara nggak ada, COVID kan acara kayak acara adat, terus wisata nggak ada selama hampir 3 tahun kan itu jadi membuat ini kan. Nah ini bertemunya dengan ratusan para pengusaha ini, apa ada saling curhat atau ada rasa rasing, ada cita-cita kepedulian terhadap apa itu tahun politik yang sebentar lagi ada pilpres dan itu ada nggak, seperti apa? Kalau kita forum untuk saling curhat ini memang sudah lama ya. Di IBF itu memang ada difasilitasi yang kita sering kita laksanakan itu leadership forum. Forum yang memang saling curhat di bisnisnya, termasuk ya tidak hanya bisnis, keluarga, termasuk dengan politik. Dan di tahun politik ini ya memang lebih banyak sih bicara tentang politik sih memang. Karena ya sambil bicara bisnis kan politik sangat berpengaruh di bisnis gitu. Karena siapapun kepemimpinannya dia akan memutuskan tentang peraturan, tentang undang-undang yang berkaitan tentang dunia usaha. Pernah secara formal kumpulan pengusaha ini bertemu atau menghadap gubernur untuk membicarakan sinkronisasi atau keluhan-keluhan apa yang terjadi dunia usaha di Lampung ini? Pernah. Kita kan kemarin juga kegiatan ini juga bukan yang pertama ya. Kegiatan yang nasional kemarin juga kita pernah terakhir Silatnas IBF. Kita sebagai tuan rumah. Pernah juga dari pemerintahan provinsi juga hadir. Kita pernah di audiensi juga dipanggil sama Bapak. Terus dengan pemerintahan kota kita juga mentor banyak diminta untuk mengisi tentang kegiatan-kegiatan mereka, tentang diskusi tentang para sesama UKM lah. Saya tadi mendengar sedikit pembukaan dari Pak Epi tadi, sangat luar biasa ya, menggambarkan bagaimana potensi Indonesia itu tidak pantas kalau menjadi negara yang miskin, karena semua memiliki motivasi-motivasi seperti ini memang sangat perlu ya bagi pengusaha-pengusaha muda yang sedang memulai usaha ini, bahwa menyadari Indonesia ini ternyata kaya apapun punya, seperti orang perikanan, apalagi perindustrian pariwisata dan sebagainya itu. Mestinya tidak boleh kendor ya. Iya, itu yang sering disemangati Pak Happy kepada kita para pengusaha, karena kita belum sadar tentang potensi negara kita, apa yang kita punya, terus juga terutama lebih ke karakter. Karena kalau Pak Happy mengistilahkan itu elang, tapi kalau dari kecil dia asuh ayam, dia lupa terbang. Masya Allah, ya. Gitu. Jadi ini masalah karakter. Dia menyampaikan ini masalah karakter. Kalau kita tidak sadar bahwa negara kita ini negara kaya, ya nggak akan terbang-terbang gitu. Ini yang luar biasa, karena saya lihat kumpulan pengusaha yang lain itu
dia berkumpul karena berharap dia dapat proyek dari apa itu para pimpinannya yang kebetulan pejabat misalnya. Tapi ini jauh luar biasa ya, memberikan satu motivasi baru, semangat baru lah bahwa kita memang sebenarnya kita mampu. Cuman karakter kita sebagai karakter yang lebih bisa memimpin atau masih dijajah. Baik, terima kasih. Tapi sebelum terakhir nih mau bocoran nih. Kira-kira sudah punya apa itu tujuan siapa sih capres yang dituju gitu? Setelah melewati perdebatan ketiga, saya lebih yakin sih 99%. Masya Allah luar biasa. Jadi memang turut bangga juga ya para pengusaha mempunyai presiden yang berkarakter. Jadi itu yang lebih berkarakter. Iya. Baik, ini yang pentingnya sangat poin sekali untuk bisa menularkan kepada adik-adik yang sedang memulai usaha dan sebagainya. Terima kasih Mas. Sebetulnya kami ini kan bukan politikus, bukan politik, tapi kami pengusaha. Tapi sebagai pengusaha selama 30-an tahun di bidang perikanan dan peternakan ini, hari ini kami betul-betul terpuruk. Terpuruk itu ya seperti saya sampaikan tadi, harga telur ayam terus harga daging ayam broiler itu sama di udang pun itu betul-betul harganya jatuh, Pak. Antara harga pokok produksi, biaya produksi dengan harga panen di kandang pun itu panen pun kita nggak tambah untung, malah tambah rugi. Jadi karena daya beli masyarakat yang sangat rendah. Nah, karena daya beli masyarakat yang sangat rendah itu, itu kan karena kebijakan politik yang kurang canggih. Saya anggap itu kegagalan dalam pembangunan politik baik mikro maupun makro. Nah, ini pemerintah ini yang pasti bertanggung jawab dengan bonus demografi 270 juta jiwa dengan sumber kekayaan alam yang melimpah. Itu seharusnya masyarakat Indonesia nggak boleh Pak miskin kayak gini, Pak. Apa usulan yang harus dilakukan pemerintah terhadap pedulian pengusaha? Ya, kita sebagai pengusaha ini sekali lagi kami sebagai pengusaha itu prihatin, kita membutuhkan betul-betul pemerintah yang berpihak kepada rakyat, bukan berpihak kepada peng-peng yang saya sampaikan tadi. Peng-peng itu oligarki, pengusaha, segelintir pengusaha yang rakus yang tidak pemerintah lebih membela pengusaha yang rakus daripada membela rakyat itu sendiri. Apa yang menyebabkan tadi begitu Pak Ulul mengusulkan seperti itu, ratusan pengusaha menyambut gembira atas inisiatif itu, apa mungkin yang menyebabkan itu? Saya pikir faktor ekonomi mikro itu kita nggak bisa munafik lah, Bang. Kita nggak bisa bersandiwara hari ini. Realita di lapangan itu masyarakat kita hari ini betul-betul terpuruk. Betul-betul terpuruk, terpuruk. Nah, tadi hampir 500-an, 600-an lebih tadi itu pengusaha tadi. Saya yakin mengalami hal yang saya pribadi alami. Saya di sektor produksi, mereka di sektor real, UMKM, di lapangan. Itu mengalami hal yang sama. Apa kesalahan secara umum menurut Pak Ulul? Apakah kepedulian kurang atau memang sengaja ingin mengambil keuntungan dari para pengusaha, bukan berpikir sebaliknya bagaimana membantu para pengusaha yang ingin dikoreksi kepada penguasa selama paling tidak ke pemerintahan sampai 2024 besok gitu. Ya, makanya Pak, pemerintah yang sudah terlewati ini saya anggap gagal. Hasilnya yang kami rasakan pengusaha saat ini. Kami sangat merasakan sekali. Nah, maka dari itu kami sejelek-jelek pengusaha ini kan kita melek politik lah Pak ya. Siapa yang mudah-mudahan tahun 2024 ini bisa terpilih secara kompetensi, dia punya kemampuan untuk mengelola ekonomi ini punya. Tadi secara spontan mendeklarasikan Anies dan disambut semua. Apa yang menyebabkan satu saja kira-kira setuju terhadap capres Anies ini? Saya yakin IQ, tingkat pemikiran masyarakat kita ini kan rendah, Pak. Pola kesadaran terhadap politik dan tingkat pendidikan.
tingkat pendidikan masyarakat Indonesia ini kan hampir 80% itu kelas 7. Artinya SMP aja nggak lulus. Tapi yang pengusaha-pengusaha ini kan rata-rata bos, Pak. Ya, Pak ya. Saya yakin mereka punya pemikiran yang sama. Hanya 01 Anies Muhaimin itulah yang mampu untuk melakukan perubahan terhadap pembangunan ekonomi yang hari ini terpuruk. Baik, terima kasih Pak Ulun. Pemirsa, kita dengar tadi dari Pak Ulun, beliau memimpin deklarasi tadi dan langsung disambut oleh pengusaha dan berharap sekali presiden yang akan datang terhadap pedulian terhadap masyarakat pengguna usaha ini dan memilih Amin dan dan Muhaimin. Semoga apa yang diinginkan oleh para pengusaha di Lampung ini terkabul ya. Terima kasih Pak. Amin, Ya, amin, Pak. amin. Ya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One Kawan TV 1